Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sisri dari D3 Keperawatan Universitas Negeri Padang. Dengan dosen pengampu Ibu Nurse Ramaita MKEP dengan mata kuliah Psikologi. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit teori-teori kesadaran diri dan aplikasinya dalam asuhan keperawatan. Pengertian kesadaran dan ketidaksadaran. Kesadaran adalah proses di mana seseorang memahami dan mengerti akan suatu keadaan yang menjadikan individu itu sendiri sadar dan paham betul dengan apa yang terjadi. Ketidaksadaran adalah ketika seseorang tiba-tiba menjadi tidak mampu menanggapi rangsangan lingkungan sekitarnya. Pengertian alam sadar dan alam bawah sadar dan alam tidak sadar. Yang pertama, alam sadar. Alam sadar adalah keadaan sadar akan peristiwa lingkungan. Yang kedua, alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah keadaan yang tidak disadari namun biasa muncul dalam keadaan tiba-tiba. Yang ketiga, alam tidak sadar. Alam tidak sadar adalah keadaan di mana menjadi insting yang tidak disadari namun menjadi pendorong tindakan dan emosi seseorang. Teori alam sadar dan alam tidak sadar. Teori Sigmund Freud. Sigmund Freud mengemukakan teori psikoanalisa. Teori ini menjelaskan bahwa kesadaran hanya sebagian kecil dari seluruh kehidupan psikis. Tingkat kesadaran menurut Freud dibagi menjadi 3, yaitu alam sadar, alam prasadar, dan alam tidak sadar. Yang kedua, teori Carl Gustav Jung. Terkenal dengan teorinya psikologi analitik yang menjelaskan bahwa jiwa atau psikis manusia yang merupakan totalitas kehidupan jiwa yang terdiri atas alam sadar dan alam tidak sadar. Yang ketiga, Alfred Adler. Teori yang dikemukakannya dalam psikologi individu memandang kesadaran sebagai pusat kepribadian, bukan ketidaksadaran. Ketidaksadaran merupakan kekuatan pendorong, banyak berperan pada kejadian salah atau keliru. Ciri-ciri alam sadar dan alam tidak sadar. Yang pertama, alam sadar. Sadar terhadap rangsangan sekitar, bagian dari pikiran yang sepenuhnya, mudah mengakses informasi, bertanggung jawab atas logika dan penalaran. Yang kedua, alam tidak sadar. Mengandung ide dan efek yang ditekan. Hal-hal yang terdapat dalam alam tidak sadar tidak dapat diingat kembali. Apabila memunculkan ke dalam alam sadar, harus melewati sensor alam prasadar. Memiliki prinsip kenangan dengan tujuan memuaskan keinginan. Sulit mengakses informasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang berada pada suatu tingkatan kesadaran dan aplikasinya dalam asuhan keperawatan. Yang pertama, kesadaran ketepatan dan mengelola waktu. Adapun tujuan dari manajemen waktu dalam pelayanan keperawatan adalah melakukan perencanaan dan pengorganisasian waktu secara efektif yang memungkinkan terselenggarakannya asuhan keperawatan langsung kepada klien. Yang kedua, kesadaran dalam bertanggung jawab. Dalam kesehatan, dinyatakan bahwa menyembuhkan penyakit dan pemulihan kesehatan dilakukan dengan pengendalian, pengobatan dan atau perawat serta dilakukan berdasarkan ilmu kedokteran atau ilmu keperawatan atau cara lain dapat dipertanggungjawabkan kemanfaatan dan keamanannya. Yang ketiga, kesadaran dalam bekerja secara cermat. Dalam bidang kesehatan, khususnya seseorang perawat mampu memiliki kesadaran dalam memeriksa kondisi pasien secara cermat dan memberi obat kepada pasien dengan teliti. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.